Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabu ahkamis siyami wa huwa was-shaumu masdarani. Maknahuma lughatan al-imsaku wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lis-shaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Wa syaraitu wujubis siyami salah satu asya'a wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaumi. Wa hadha huwa as-saqitu ala nuskhati thalathati fala yajibu as-shaumu ala agdadi dalik. Jadi pengarang kitab Fathul Qorib yakni Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menjelaskan dalam kitabnya pada pembahasan puasa bahwasanya lafadz siyam dan shaum itu keduanya merupakan masdar. Dan makna daripada kedua lafadz tersebut secara bahasa yakni al-imsak atau menahan diri. Dan secara syarak yakni menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa disertai dengan niat yang dikhususkan di sepanjang hari yang diperbolehkan untuk berpuasa dari orang Islam yang berakal, yang suci daripada haid dan nifas. Kemudian syarat-syarat kewajiban puasa itu ada 3 perkara. Dan di sebagian redaksi ada 4 perkara, yakni al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaum, yakni Islam, baligh, berakal dan mampu untuk berpuasa. Dan syarat yang keempat inilah yang gugur di redaksi yang mengatakan bahwasanya syarat wajib puasa itu ada 3. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang kondisinya merupakan kebalikan daripada syarat-syarat yang telah disebutkan barusan. Jadi puasa di sini, definisi puasa menurut Fathul Qorib adalah imsakun an muftirin. Yang dimaksud imsakun an muftirin menahan diri dari perkara yang membatalkan. Kalau kita membaca kitab mutawala, di antaranya ada makan, minum ataupun jima. Maka ketika kita melakukan perkara tersebut, kita tidak bisa disebut sebagai orang yang berpuasa. Kemudian biniyatin makhsusatin. Nah, niat kita dalam berpuasa itu harus dikhususkan sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab ulama salaf. Dan yang dimaksud jami'a naharin qabilin lisawmi. Nah, di sini itu adalah hari-hari yang diperbolehkan puasa. Maka terkecuali dari hari yang diperbolehkan tadi, hari Idul Adha dan Idul Fitri, juga hari tasyrik. Kelima hari tersebut merupakan hari yang dilarang oleh syariat untuk kita berpuasa. Kemudian syarat-syarat kita wajib berpuasa itu ada 4 perkara, yang dimana di sebagian redaksi ada yang mengatakan 3. Di sini Islam. Maka terkecuali dari syarat Islam yakni orang kafir, maka orang kafir tidak wajib untuk berpuasa. Yang kedua yakni al-bulugh, baligh. Maka terkecuali dari syarat yang kedua yakni sobi atau tamyiz, maka tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketiga yakni wal aqlu, berakal. Maka orang-orang yang tidak berakal seperti contohnya orang gila atau orang yang bumaleh itu tidak wajib untuk berpuasa. Karena kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan yang ketiga tersebut. Yakni apa? Yakni berakal.
Syarat yang terakhir, yang keempat, yakni mampu untuk berpuasa. Maka ketika kita tidak mampu untuk berpuasa, contohnya saja sakit, sehingga kita tidak mampu untuk berpuasa, maka kita tidak wajib untuk berpuasa, melainkan kita mengganti di hari-hari yang lain. Dan kita tidak termasuk orang yang qudrah ala shaumi. Maka orang-orang yang telah memenuhi kriteria yang telah kami sebutkan, itu wajib hukumnya untuk berpuasa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.